Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Kita bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan doa malam Victory Family. Saya harap keadaan Bapak Ibu semua keadaannya baik-baik dan sehat-sehat semua. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Kita siapkan hidup kita, hati kita untuk fokus kepada Tuhan. Tinggalkan sejenak semua masalah, persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita alami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Biarlah menjadi berkat buat setiap kita yang mengikuti acara doa malam ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk jawaban doa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan setiap berkat yang Tuhan sudah curahkan buat kami. Malam hari ini Tuhan, biarlah di dalam persekutuan doa malam kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Bahkan yang sakit kami sungguh percaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang kesusahan, yang sedang berduka, Roh Kudus Engkau yang memberikan penghiburan, memberikan satu pengharapan yang baru di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa hidup kami tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Engkau melawat setiap pribadi, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, pergumulan kami, sakit penyakit kami, air mata kami. Tuhan sendiri yang mengerti, Tuhan sendiri yang akan menolong, menjamah setiap pribadi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai malam hari ini. Kami percaya kami adalah orang-orang yang sangat disayang dan sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau lanjutkan berbicara kepada setiap pribadi malam hari ini. Dan kami sungguh merindukan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan segenap hatimu, engkau memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah hanya nama Yesus yang kita tinggikan, kita muliakan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam
salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari sama-sama kita agungkan Dia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya. Amin. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembahlah Yesus, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur. Haleluya. Ya Rama ya Sandarama. Haleluya. Syarabata karala baramata syandarama ya se. Haleluya. Ya Rama ya Sandalamo. Jamah setiap hati kami rindu, kami rindu mengalami Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, meskipun itu sulit, meskipun itu berat, meskipun itu berlinang air mata, percayalah
bahwa kebaikan Tuhan selalu nyata dan selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidupku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Tak dapat ku membalas kasih-Mu Tuhan. Ada kalanya di dalam hidup ini kami tidak merasakan atau kami tidak melihat kehadiran-Mu, tetapi kami mengalami kebaikan Tuhan. Sering tidak nampak, namun pasti adalah Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu memberikan kekuatan ketika kami lemah. Engkau yang selalu memberikan penghiburan ketika hati kami tidak dapat dihibur oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti tentang kehidupan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Sekali lagi ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap
Rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Syararamaya sandaramo. Mari kuatkan, teguhkan hatimu, percayalah semua yang terbaik Tuhan rancangkan buat setiap kami. Haleluya. Ya Ramaya Sandalamo. Haleluya. Mari sama-sama menyembah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, syarala barabata karala barabata syarala barabata karala bayas. Hinaramaya sandalama. Haleluya. Sungguh kami menyadari bahwa manusia ini terbatas. Kami tidak bisa melihat rancangan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Tetapi satu hal yang kami percayai, Tuhan memberikan semua yang terbaik untuk anak-anak. Malam hari ini tolong setiap kami Tuhan.
untuk mengenal, untuk mengerti semua rancangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Seringkali kami berkata, Tuhan, Kau tidak peduli. Tuhan, Kau tidak mau menolong kami. Tetapi justru di balik semuanya itu, Engkau Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami anak-anak. Mungkin malam hari ini kami sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin yang lain sedang ada dalam sakit. Yang lain sedang mengalami jalan buntu. Mari jamah setiap pribadi malam hari ini ya Tuhan. Kami perlu Tuhan di dalam hidup ini. Kami tidak mengerti rencana Tuhan. Tetapi kami rasakan bahwa Engkau ada, menyertai di dalam hari-hari yang berat, hari-hari yang sulit yang sedang kami alami, hari-hari di mana kami harus bergumul, hari-hari di mana kami mungkin meneteskan air mata. Kau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Kami sungguh percaya di dalam hidup kami ada yang namanya waktunya Tuhan. Biarkan kami tetap tenang dan menunggu Engkau yang bekerja. Semua yang terbaik itu Tuhan berikan sesuai dengan kehendak, rencana dan waktunya Tuhan. Ajar kami mengerti bahwa semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, semuanya adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa, sebab Engkau adalah Allah yang baik, maka perbuatanmu selalu baik buat kami. Terima kasih, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, pesan Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup ini untuk kami kerjakan. Kami mau diam, kami mau tenang, kami mau teduhkan hati kami. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau yang menolong kami untuk boleh mengerti, untuk boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Berikan iman, berikan kekuatan, agar iman itu terus bertumbuh di dalam hidup kami. Melakukan perkara-perkara yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bersyukur malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita masih bisa bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan Victory Family ini. Dan saya sungguh bersuka cita kalau ada feedback, ada berita yang doa-doanya didengar oleh Tuhan, sehingga yang tadinya harus karantina mandiri hari-hari ini sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, sembuh dari paparan COVID-19 ini. Dan saya bersuka cita ketika berita ini disampaikan kepada saya dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja pada setiap anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan malam hari ini saya rindu kita mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Ya, mungkin juga ada yang tadinya sudah sembuh tetapi ada family atau keluarganya yang mulai terpapar oleh virus ini. Kita juga akan doakan tetap bersama-sama, bawa di dalam doa, dan saya sungguh percaya Tuhan pasti menolong, memberikan kesehatan yang sempurna buat setiap kita anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini berita duka, berita kematian atau berita bagaimana virus ini berkembang biak dengan begitu cepat, dengan varian-varian yang baru, dengan yang semakin ganasnya, sehingga hari-hari ini membuat setiap kita menjadi takut. Ya, berita itu tidak bisa kita bendung lagi. Di mana-mana tersiar kabar, bahkan kematian, berita duka,
sudah menjadi satu konsumsi buat setiap kita sepanjang hari. Bahkan bisa lebih dari satu berita duka itu kita terima hari-hari ini. Dan itu semua membuat kita semua ini menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gentar, ya. Tetapi biarlah inilah yang dinamakan hidup ini, ya. Ada yang namanya sukacita, ada yang namanya ketakutan, ada yang namanya bahagia, ada air mata, ya, macam-macam. Nah, bagaimana hari-hari ini kita bisa menang dari semua yang membuat kita takut, ya, membuat kita khawatir, membuat kita menjadi putus asa dan hidup tidak berpengharapan lagi. Tuhan tidak ingin semuanya itu kita alami, tetapi bagaimana keputusan kita setelah mendengar firman ini, kita memutuskan kita tinggal dalam ketakutan atau kita berjalan menghadapi semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa menang atas semua ketakutan, berita-berita yang membuat kita menjadi putus asa, menjadi membuat hidup dalam ketakutan. Yang pertama, kita jangan terus mengarahkan pandangan kita kepada semuanya berita-berita yang membuat kita takut ini. Tetapi mari malam hari ini kita mau mengarahkan, kita mau fokus kehidupan ini, ketakutan ini kepada Tuhan. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Di situ perikopnya dikatakan angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, jadi waktu itu Yesus naik ke dalam perahu dan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat yang ke-24, sekonyong-konyong tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita tahu, siapakah para murid-murid Yesus ini? Mereka ini adalah para nelayan, ya. Mereka tinggal di Galilea dan mereka itu sudah terbiasa dengan yang namanya gelombang, keadaan laut dan sebagainya. Mereka sudah biasa dengan kehidupan yang ada di laut, ya. Ada gelombang, ada badai, bahkan mereka sudah terbiasa untuk menguasai perahu mereka ketika badai itu datang. Namun pada peristiwa yang dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-8 ini, tiba-tiba dengan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut itu. Tiba-tiba perahu mereka ditimbus oleh gelombang. Ya, mereka menjadi panik, mereka menjadi ketakutan. Dikatakan ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Badai yang dialami kali ini adalah badai yang sangat berbeda dengan badai yang biasanya, sehingga badai ini mampu membuat para nelayan yang handal ini menjadi takut.
Tetapi apa yang dialami, apa yang mereka rasakan, ketakutan yang begitu dahsyat, itu tidak dialami oleh Tuhan Yesus. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-23 yang terakhir di situ dikatakan, tetapi Yesus tidur. Ya, satu keadaan yang bertolak belakang. Nah, mari malam hari ini, saya percaya hari-hari ini kita pun merasakan satu ketakutan yang menguasai kehidupan kita hari demi hari. Ya, semuanya menjadi tidak nyaman, semuanya menjadi terbatasi karena memang virus ini tidak kelihatan, sehingga virus ini ada di mana-mana. Ya, kita tidak bisa bersembunyi, tetapi firman Tuhan katakan, ya, kalau engkau mau menang atas semua ketakutan, arahkan, fokuskan hidupmu bukan kepada ketakutannya atau pandemi ini atau masalah ini, tetapi mari kita arahkan pandangan kita datang kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh murid-murid itu, ketika mereka takut, ketika perahunya ditimbus oleh gelombang sehingga hampir tenggelam, mereka datang kepada Yesus dan membangunkan dia. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita semua sedang mengalami ketakutan, kita mau arahkan, fokuskan hidup kita kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Bukan lagi kepada semua yang membuat kita takut. Dan kita berdoa, mereka berdoa, Tuhan tolonglah kita semua binasa. Dan ketika Yesus bangun, maka angin danau itu diteduhkan oleh Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas semua yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan saya tahu persis ada maksud atau tujuan Tuhan yang indah, yang ketika kita mengalami semua badai, ketakutan di dalam hidup ini, saya percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Mari malam hari ini kita berhenti memfokuskan hidup, pikiran, dan semuanya itu kepada masalah. Tetapi firman Tuhan mengajak kita semua untuk mengalihkan pandangan kita, fokus kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan supaya kita bebas dari semua ketakutan itu? Yang kedua, kita buka di dalam Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-45 sampai ayat yang ke-51. Satu peristiwa yang berbeda dengan yang dialami oleh murid-muridnya tadi. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-51. Sesudah itu, perikopnya dahulu, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat terlebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus Sang Putra Allah saja, dia tahu bagaimana dia harus membangun hubungan dengan Bapanya. Dia mengutamakan, setelah dia melayani, memberi makan 5.000 orang, lebih beserta dengan anak perempuan dan anak-anak, dia harus membangun hubungan dengan Bapanya. Ayat yang ke-47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Setelah Yesus berpisah
terasing, berdoa sendirian di atas bukit. Pada tengah malam perahu murid-murid itu sedang dihantam oleh gelombang. Dan yang indah adalah ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali ketika kita menghadapi badai di dalam hidup ini, kita merasa, Tuhan, Engkau enggak peduli. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan semuanya ini terjadi? Masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Sehingga kita ini merasa seolah-olah seperti para murid ini, ya, sedang payah mendayung karena angin sakal. Bukankah kehidupan kita ini seumpama dengan perahu yang sedang berlayar ke satu tempat tujuan? Dan hari-hari ini perahu kehidupan kita sedang dihantam oleh gelombang, diombang-ambingkan oleh badai yang begitu dahsyat, sehingga kita sangat payah, ya, kita tidak bisa maju, kita susah payah untuk mengatasi semuanya ini dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kabar baik, kabar gembira buat engkau dan saya, bahwa Yesus itu tahu apa yang sedang kita alami. Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Malam hari ini pun Yesus melihat betapa menderitanya engkau, betapa sakitnya yang sedang engkau alami, betapa penderitaan yang sedang engkau alami hari-hari ini. Oleh sebab itu dia datang dan dia berjalan di atas air. Ayat yang ke-49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang kedua, jangan takut. Karena Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Mungkin ada ibu yang sedang bergumul tentang anak-anaknya. Yang mungkin ada ibu yang sedang bergumul, berdoa, yang menangisi anak-anaknya, yang mungkin sedang studi belajar di luar negeri, atau yang sedang terpisah dari anaknya yang berada di luar negeri, jauh dari orang tuanya. Ada yang merasakan sakit, harus karantina, merasa sendiri, gak ada yang peduli. Tetapi malam hari ini dia berkata, dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Dia tahu setiap penderitaan tetesan air matamu. Dan dia rindu berkata, malam hari ini jangan takut, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan kita dan dia berkata, jangan takut. Malam hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan doa dari Bapak Ibu semuanya. Tetapi dia tahu dengan persis. Ada orang-orang yang sedang berdoa, bergumul tentang ekonominya, tentang bisnisnya, tentang masa depannya. Dan mungkin hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau ketika aku sedang menangis, membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau tidak peduli dengan pergumulan hidup? Aku menjadi sangat takut. Tapi malam hari ini dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia yang menyatakan dirinya di tengah-tengah kita malam hari ini.
Dia rindu bersama-sama dengan kita. Dan oleh sebab itu dia berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Ayat yang ke-51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saya berdoa biarlah pandemi ini boleh membuat kita semua mengerti betapa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus itu, Dia itu sangat rindu untuk tinggal bersama-sama dengan kita, masuk di dalam perahu kehidupan kita. Yesus mengerti betapa payahnya kita mengayuh, betapa payahnya penderitaan kita, betapa payahnya kita susah payah untuk mengatasi semuanya itu. Dan dia datang berjalan di atas air, berjalan di atas danau, dan dia rindu untuk menghampiri kita. Dan ketika Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, badai, danau itu menjadi teduh sekali. Malam hari ini Bapak Ibu, dia tahu apa yang menjadi ketakutan kita. Oleh sebab itu dia rindu berkata, dan dia rindu tinggal di tengah-tengah kehidupan kita dengan berkata, jangan takut, ini aku. Sebagai ayat yang terakhir supaya kita bisa menguatkan hati kita, kita buka di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Tadi pagi ada seorang ibu yang baru saja kemarin ditinggal oleh suaminya pulang ke rumah Bapak. Dan anak-anaknya masih sangat kecil-kecil. Ketika saya sampaikan turut berduka cita, dia membalas WA saya, doakan supaya saya bisa menjalani hidup ini. Kemudian saya memberikan ayat ini untuk memberikan penghiburan kepada dia. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sampai di situ saja. Saya ulangi sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Malam hari ini Bapak Ibu, kalau engkau sedang takut, kalau engkau sedang putus asa menghadapi kehidupan ini, biarlah firman ini terus kita simpan di dalam hati kita, sebab kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Dia berjalan menyertai engkau, dan janjinya Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah kami mau fokus kepada Tuhan dan bukan fokus kepada masalah persoalan kami. Karena kami tahu
Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang berdaulat di atas muka bumi ini. Dan semua kekuasaan ada di dalam tangan. Kami mau Tuhan, biarlah Engkau terus ada di dalam kehidupan kami, menenangkan badai. Karena kami melihat, kami percaya Tuhan kami berjalan di atas badai. Dan Engkau yang meneduhkan badai di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami belajar untuk tidak takut, karena janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak akan membiarkan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau yang akan menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tenangkan, teduhkan hati kami. Sebelum Tuhan meneduhkan badai, biarlah kami mengalami Tuhan terlebih dahulu. Jangan takut. Ini aku, menjadi nyata buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Kami mau mengalami Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menghadapi badai kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Sekali lagi, tenanglah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Rasakan kasih-Nya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang
kuasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang Teguh. Mari engkau yang sedang lemah, engkau yang sedang takut, engkau yang sedang mengalami badai kehidupan ini. Kalau engkau sedang merasa takut, mari taruh tangan kananmu di dada. Ya Tuhan, hari ini kami sedang takut. Tolong kami Tuhan. Kami perlu Tuhan. Biar Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami, dan Engkau tetap menggendong kami. Syarabata karala maramata sikarala maramata karala maramata. Tolong setiap kami Bapa, mengatasi setiap pergumulan di dalam hidup kami. Yang berdoa untuk asetnya yang sedang dijual, aku berdoa malam hari ini, Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang terbaik. Tuhan yang mengatur semuanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan lagi takut, jangan lagi gentar. Engkau yang sedang sakit, terbaring lemah, yang ada di rumah, ataupun engkau yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan pegang kendali atas kehidupanmu, atas kesehatanmu. Malam hari ini aku berdoa, malam hari ini mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Eni yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Mungkin ada orang juga yang sedang sakit dimanapun kau berada. Percaya Tuhan pegang kendali. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau pun dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa untuk Yudi sekeluarga, untuk istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Biar kemurahan Tuhan juga tercurah atas hidup. Kalau yang lain ditolong, malam hari ini pun Tuhan menolong, menyembuhkan engkau sekeluarga dalam nama Yesus. Biar melalui keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku,
lesu dan berbeban berat. Malam hari ini Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Syarala barabata karala barabata syarala barabata karala barabata syarala barabata. Belas kasihan-Mu turun atas kami Tuhan, yang mungkin sedang mengalami PPKM darurat. Tuhan tolong memberikan berkat-Mu, jagai kesehatan kami, jaga keuangan kami, berkati kami. Malam hari ini yang sedang ditinggal oleh orang yang dikasihi, Kau yang mengalami kedukaan yang begitu dalam, mari malam hari ini terima penghiburan dari Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menjamah engkau, menguatkan engkau, memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus hamba-Mu berdoa malam hari ini untuk orang-orang yang sedang terpapar oleh virus ini Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, kesembuhan-Mu mengalir. Kesembuhan-Mu boleh menyembuhkan mereka. Darah Yesus yang tercurah memberikan kesembuhan dimanapun engkau dirawat, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk pemerintahan kami, berkat-Mu dicurahkan atas bangsa kami Indonesia. Untuk semua vaksin yang sudah dijalankan, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan terjadi, ekonomi kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, dan berkat-Mu boleh tercurah atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk kota kami Surabaya. Engkau yang memberkati kota kami tercinta, pemerintahannya. Berikan hikmat supaya mereka boleh menjalankan pemerintahannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, di mana saja mereka boleh Tuhan utus untuk melayani Tuhan. Berikan kepada mereka kesetiaan untuk terus melayani Tuhan. Dengan apa yang mereka bisa, dengan apa yang mereka miliki. Meskipun dengan keterbatasan ini, kami sungguh percaya berkat-Mu dicurahkan tanpa batas, memelihara kehidupan mereka beserta dengan keluarga mereka. Covering Tuhan, perlindungan Tuhan turun atas setiap kami, atas keluarga kami, anak cucu menantu semuanya dilindungi, diberikan kesehatan dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami tidak takut lagi terhadap apapun, karena Tuhan yang menjaga hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
cemas yang memberkatiku. Mari sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari agungkan Dia, katakan El Shaddai, Kau Maha Besar Tuhan. Haleluya. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Pada akhirnya Tuhan, kami boleh mengangkat tangan kami dua-dua. Kami percaya Tuhan kami meneduhkan badai. Kami percaya Yesus sanggup berjalan di atas badai dan meneduhkan badai. Engkau jauh lebih besar dari masalah yang sedang kami hadapi. Engkau besar dan di atas segala-galanya di dalam hidup kami. Kami malam hari ini mengucap syukur, sujud kami tersungkur di hadapan-Mu Allah yang maha besar. Dan kami sadar, kami manusia yang rapuh, kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Malam hari ini kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kehidupanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu. Engkau akan terus diberkati Tuhan, sehingga tidak kekurangan satupun yang baik di dalam hidupmu. Hidupmu diberkati mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita pulang ke rumah Bapa. Di
dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jangan menyerah, karena Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita.